أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di dalam ruangan yang insyaallah penuh berkah ini. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Rajab 1430 Hijriah, kita berkumpul di dalam rangka untuk kembali ikut dalam kajian Islam intensif cinta Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tema kita pada sore hari ini, dalam hari yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah lebih mengenal bid'ah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum.
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha dari riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini hadis disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Artinya, barang siapa yang mengada-ngada di dalam perkara kami ini, maka amal perbuatannya itu tertolak. Dalam riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Hadis riwayat Muslim. Imam Muslim juga meriwayatkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana perkataan ini mungkin antum semua sering mendengarnya dari para ustadz ahlu sunnah ketika mereka memulai akan sebuah muhadarah atau ceramah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadis riwayat Muslim. Artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan seburuk-buruknya perkara adalah yang mengada-ngada di dalam ibadah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum, dari hadis-hadis di atas maka kita ingin lebih mengenal lagi tentang bid'ah ini agar kita tidak masuk ke dalamnya, karena nanti juga kita akan sebutkan buruknya perbuatan bid'ah. Salah satu buruknya sebagaimana yang disebutkan di hadis pertama, amalannya tertolak. Maka apakah definisi bid'ah? Apa arti bid'ah? Adakah pembagian-pembagian bid'ah? Kemudian sebab-sebab timbulnya bid'ah? Kemudian kenapa bid'ah itu adalah merupakan perbuatan yang sangat buruk? Apa hukum bid'ah dalam agama Islam? Ini semua insyaallah kita akan bahas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap yang baru itu adalah disebut dengan perbuatan bid'ah. Kita di dalam poin pertama ini ingin mendefinisikan dulu secara bahasa dan juga secara terminologi menurut para ulama. Arti bid'ah secara bahasa yaitu disebutkan di dalam kamus Lisanul Arab. Arti bid'ah secara bahasa adalah asyai'ul mukhtara' la ala mithalin sabiq. Artinya sesuatu yang dibuat, tidak ada contoh sebelumnya. Ini secara bahasa arti bid'ah. Sesuatu yang dibuat tidak ada contoh sebelumnya. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf ayat 9. Allah berfirman, "Qul ma kuntu bid'am minar rusul." Artinya, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bukanlah rasul yang diutus pertama kali, tapi aku adalah rasul yang ada setelah rasul-rasul sebelumnya. Aku adalah seorang rasul yang ada setelah rasul-rasul sebelumnya. Bid'an, kata-kata bid'an di sini. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, aku bukan seorang rasul yang paling pertama kali. Kemudian juga dalam firman Allah yang lain,
Surat Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ard. Allah itu Maha Pencipta langit dan bumi yang tidak ada sebelumnya pencipta selain Allah. Badi', Maha Pencipta. Artinya yang pertama kali menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Dari sini kita bisa ambil faedah, arti bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang dibuat yang tidak ada contoh sebelumnya. Sedangkan secara istilah syar'i, maka para ulama banyak sekali memberikan definisi-definisi. Kita akan ambil definisi yang paling jami' mani'. Jami' artinya mengumpulkan seluruh definisi, mani' artinya mengeluarkan seluruh yang tidak perlu. Definisi yang jami' dan mani', yaitu yang hampir disepakati oleh para ulama ahlus sunnah, yaitu definisi yang dibawakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'tisam juz 1 halaman 37. Imam Syatibi mengatakan al-bid'atu ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Artinya, bid'ah adalah sebuah istilah yang menunjukkan akan metode di dalam permasalahan agama yang dibuat-buat menyerupai syariat, dimaksudkan dalam pelaksanaannya untuk berlebih-lebihan di dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana ulangi, ibadah adalah sebuah istilah. Bid'ah adalah sebuah istilah yang menunjukkan akan jalan dalam permasalahan agama yang dibuat-buat menyerupai syariat. Dimaksudkan di dalam pelaksanaannya adalah berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syatibi sini menyatakan, nah ini penting ya, penjelasan akan definisi ini. Perhatikan. Imam Syatibi menyatakan tariqatun fid din, metode atau jalan. Maksud daripada metode adalah yang sudah digariskan. Jadi seseorang itu jalan yang sudah digariskan. Fid din, dalam masalah agama. Makanya bid'ah tidak masuk di dalamnya permasalahan dunia. Seperti misalkan alat-alat elektronik, alat-alat transportasi, produk-produk baru ataupun yang lain-lainnya. Bid'ah tidak masuk di dalam permasalahan dunia, dalam permasalahan agama saja. Mukhtara'ah, yang diada-adakan. Bid'ah itu baru, tidak ada pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabatnya, baru. Akan tetapi dia tudahi syariah, menyerupai syariat, tapi bukan syariat. Dia itu sama seperti syariat, akan tetapi hakikatnya dia bukan syariat karena dia baru, tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dimaksudkan dengan menempuh jalan tersebut dalam rangka berlebih-lebihan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ketika melaksanakan perbuatan bid'ah, tujuannya adalah berlebih-lebihan dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi bukan dalam rangka maksiat.
Tadi dia itu ingin beribadah kepada Allah, tapi caranya dengan melebih-lebihkan dari apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kiranya definisi bid'ah sudah kita pahami. Sekarang para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi bid'ah itu pembagian yang paling penting, karena ini yang paling sering terjadi di masyarakat muslim, adalah pembagian menjadi bid'ah hakikiyah dan idhafiyah. Bid'ah dibagi menjadi dua, hakikiyah dan idhafiyah. Arti bid'ah hakikiyah adalah bid'ah yang tidak ada dalil sama sekali dari Al-Quran ataupun sunnah ataupun ijma', bahkan tidak ada sama sekali dari perkataan para ulama yang mu'tabar akan bid'ah ini. Ini bid'ah hakikiyah, tidak ada dalilnya sama sekali dari Al-Quran atau sunnah atau ijma', dan juga tidak ada pendalilan yang mu'tabar dari perkataan para ulama, baik secara global ataupun secara terperinci. Contoh daripada bid'ah hakikiyah misalkan adalah tahlilul haram, menghalalkan sesuatu yang haram. Menghalalkan sesuatu yang haram. Misalkan orang menghalalkan zina, orang menghalalkan minum khamar, orang menghalalkan makan daging babi, orang menghalalkan riba. Ini disebut dengan bid'ah hakikiyah. Dalilnya apa? Surat Al-Maidah ayat 87. Dalil daripada contoh bid'ah hakikiyah ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ma ahallallah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang baik yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Dan contoh bid'ah hakikiyah juga yang sering terjadi di masyarakat muslim adalah bid'atul maulid. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran, tidak ada dalilnya dari sunnah, tidak ada pula dalilnya dari ijma', tidak ada pula dalilnya dari pendalilan yang mu'tabar dari perkataan para ulama, baik secara global ataupun secara tafsil. Kenapa tidak ada dalilnya dari Al-Quran? Tidak ada dalilnya dari Al-Quran. Tidak ada sunnah? Ya tidak ada. Kenapa? Karena Rasulullah SAW selama hidup beliau 63 tahun beliau tidak pernah memperingati hari kelahiran beliau. Kemudian tidak ada ijma'. Ijma' dari para sahabat tidak ada. Ijma' setelah sahabat juga tidak ada. Ijma' setelah sahabat tidak ada juga. Dari tabi'ut tabi'i tidak ada juga. Maka ini disebut dengan bid'ah hakikiyah. Baik, pembagian yang kedua yaitu bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah artinya adalah bid'ah yang mempunyai dua cabang. Asal hukumnya ada, dia sebagai ibadah, akan tetapi tidak ada di cabang yang kedua. Asal hukumnya ada, dia sebagai ibadah secara umum, ibadah yang dianjurkan oleh Allah ataupun oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi ketika dalam zat ibadah tertentu ini dia menjadi bid'ah idhafiyah, artinya bid'ah yang digandengkan. Contohnya misalkan perayaan 1, 2, 3, 7, 40, 100 kemudian diteruskan dengan haulan setelah kematian seseorang muslim. Apa maksudnya bid'ah idhafiyah tersebut?
asal hukumnya ada. Artinya apa? Di dalam tahlilan itu ada sholawat, ada istighfar, ada pembacaan Al-Quran, ada pembacaan apa lagi? Yasin dan sebagainya macamnya. Asal hukum sholawat ada. Asal hukum membaca tahlil la ilaha illallah merupakan zikir yang paling utama. Asal hukum membaca Yasin, baca Quran termasuk ibadah. Akan tetapi ketika dikhususkan dengan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7, 40, 100 dari kematian si mayit, maka menjadi bid'ah. Disebutlah dengan bid'ah idhafiyah. Bid'ah yang asalnya ada dasarnya, akan tetapi ketika dibatasi dengan sebuah hari, dengan sebuah kejadian, maka itu termasuk disebut dengan perbuatan bid'ah. Kalau tidak ada nasnya dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya beri contoh sekarang. Azan dan iqamah. Ibadah tidak? Ibadah. Kalau seandainya diadakan azan dan iqamah sebelum sholat tarawih, menjadi bid'ah hakikiyah apa bid'ah idhafiyah? Bid'ah idhafiyah. Karena asal azan ada dalam agama Islam. Asal azan ada. Cuma ketika ditentukan waktunya sebelum sholat tarawih, maka itu tidak ada asalnya. Taib, sekarang contoh yang lain lagi. Orang berkurban dengan kuda. Berkurban dengan kuda. Berkurban, ibadah ada dalam agama Islam tidak? Ada. Tetapi ketika dengan jenis hewan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, padahal kuda ada di zaman Rasulullah SAW, maka kalau ada orang di zaman sekarang beribadah dengan kuda, itu disebut dengan bid'ah idhafiyah. Bisa dipahami ini para ikhwah sekalian? Baik. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesudah kita pahami hal tersebut, maka kita ingin membahas yang lain. Tadi kita katakan pembagian bid'ah. Sekarang apa hukum bid'ah di dalam agama Islam? Apa hukum bid'ah dalam agama Islam? Hukum bid'ah dalam agama Islam adalah hukumnya haram tanpa ada keraguan. Hukumnya haram tanpa ada keraguan dan tercela. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap sesuatu yang baru dalam agama itu disebut dengan bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Makanya hukum mengerjakan perbuatan bid'ah adalah haram. Dari sinilah kita bisa ambil sebuah faedah. Ada orang yang berkata, ente selalu mengatakan itu bid'ah, ini bid'ah, apa-apa yang saya kerjakan bid'ah. Padahal bid'ah itu kan tidak ada dalam hukum-hukum taklifiyah. Bid'ah itu tidak ada dalam hukum-hukum kewajiban seorang muslim. Yang ada cuma wajib, mandub, makruh, mubah, haram. Nggak ada yang namanya hukum taklifiyah itu yang 5 itu bid'ah, nggak ada. Maka kita katakan bid'ah adalah sebuah perbuatan yang dinamakan dengan bid'ah dan hukumnya haram. Anda saja yang tidak paham akan pembagian hukum taklifiyah. Ya, sebagaimana minum khamar hukumnya apa? Haram, dan dia adalah maksiat. Sebagaimana tahlilan hukumnya apa? Bid'ah, dan hukum dari bid'ah mengerjakan bid'ah adalah haram. Bisa dipahami para ikhwan sekalian? Ini jangan sampai bingung.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita membicarakan poin selanjutnya. Ini permasalahan penting. Sebab-sebab timbulnya bid'ah. Sebab-sebab timbulnya bid'ah. Yang pertama, kebodohan. Kebodohan dibagi menjadi berapa macam kebodohan. Kebodohan yang pertama yaitu bodoh dalam ilmu alat dalam bahasa Arab. Bodoh dalam ilmu alat dalam bahasa Arab. Misalkan ada orang yang memperbolehkan nikah 9, menikahi wanita 9. Kok bisa katanya? Iya, ada dalilnya, surat An-Nisa ayat 3. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Selesai Pak ya? Nikahilah yang baik menurut kalian dari para wanita, mathna 2, wa thulatha dan 3, 5 sudah tak? Wa ruba 4, 9. Halal menikahi wanita 9. Ini orang tidak paham akan ilmu alat dalam bahasa Arab. Kenapa para ikhwah sekalian? Karena para ulama nahwu mengatakan wa di sini maksudnya adalah atau, bukan dan. Nah, ini contoh kenapa timbulnya perbuatan bid'ah akhirnya. Karena dia tidak paham bahasa Arab. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 2, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain surat Az-Zumar ayat 28, Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwaj. Kami turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang tidak ada lencengnya, lurus, bagus, fasih bahasanya Al-Quran tersebut. Ini para ikhwah sekalian. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan belajar bahasa Arab wajib hukumnya bagi setiap muslim. Kenapa? Karena seorang muslim diwajibkan untuk memahami Al-Quran, dan tidak akan bisa seorang muslim memahami Al-Quran kecuali dengan belajar bahasa Arab. Al-wasail laha hukmul maqasid. Ya, sarana sama hukumnya dengan hukum tujuan. Memahami Al-Quran wajib. Kalau begitu, alat untuk memahami Al-Quran adalah bahasa Arab, berarti belajar bahasa Arab juga wajib. Makanya jangan malas datang ke Islamik belajar bahasa Arab. Yang kedua Pak, kebodohan yang kedua yaitu kebodohan yang kedua ya, bodoh dengan hadis-hadis yang lemah atau hadis-hadis yang sahih. Kebodohan akan derajat hadis, tulis seperti itu. Kebodohan akan derajat hadis, dan ini penting sekali karena dari sinilah timbul akhirnya perbuatan-perbuatan bid'ah, khurafat, syirik, gara-gara dia memakai hadis-hadis yang lemah plus palsu. Padahal Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadis sahih, ini hati-hati ya orang-orang yang biasa meriwayatkan hadis-hadis lemah atau palsu. Hati-hati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La takdzibu alayya, fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar." Janganlah kalian mendustakan atas namaku, karena sesungguhnya barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia masuk ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian dari sini para ikhwah sekalian, coba kita lihat sekarang. Saya ingin mencontohkan bagaimana terjadinya gara-gara orang tidak paham antara hadis sahih, hadis lemah, yang akhirnya timbul bid'ah. Misalkan yang terjadi di zaman sekarang, bulan ini, bulan apa ini Pak? Rajab. Terkenal di Indonesia sholat raghaib. Ya, sholat raghaib.
Salat raghaib para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar saya carikan. Hadisnya itu adalah hadis yang palsu. Sebelum saya sebutkan hadis-hadis tentang salat raghaib, seorang ulama Syafi'iyah terkenal, ahli hadis, pengarang Fathul Bari, Al-Hafidz Ahmad ibnu Ali ibnu Hajar rahimahullahu taala Al-Asqalani, beliau berkata di dalam kitab beliau Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab, halaman 6, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi hadithun sahihun yusluhu lil hujjah. Artinya, tidak ada hadis yang sahih di dalam keutamaan bulan Rajab atau dalam puasanya atau dalam puasa yang khusus pada bulan tersebut atau di dalam mengerjakan ibadah-ibadah pada malam-malam yang khusus di bulan Rajab, tidak ada satu hadis pun yang bisa dijadikan sebagai sebuah hujjah, sandaran, pembela dalam beramal. Nggak bisa. Ya. Ini para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hadis yang sahih menurut Imam Ibnu Hajar rahimahullah, seorang pakar hadis dari ulama Syafi'iyah. Bahkan hadis salat raghaib dihukumi dengan hadis maudhu', hadis yang palsu. Saya tidak usah sebutkan salat raghaib ya, bagaimana tata caranya. Yang jelas salat raghaib adalah hadis yang palsu. Ini rame-rame orang mengerjakannya. Maka timbullah tadi apa para ikhwah sekalian? Bid'ah. Nah, dari sinilah kita katakan bahwasanya salah satu penyebab timbulnya perbuatan bid'ah adalah kebodohan akan sahih atau kuatnya hadis tersebut. Akan sahih atau kuatnya hadis tersebut. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebodohan yang ketiga yaitu kebodohan tentang kedudukan sunnah di dalam syariat Islam. Kebodohan yang kedua yaitu kebodohan tentang kedudukan sunnah di dalam syariat Islam. Akhirnya timbul perbuatan-perbuatan bid'ah. Orang tidak tahu bagaimana kedudukan sunnah dalam agama Islam, akhirnya timbul perbuatan-perbuatan bid'ah. Bahkan di sana ada kelompok orang-orang yang hanya berpegang teguh dengan Al-Quran. Saya tidak perlu sunnah, kata dia. Apa dalilnya kok Anda nggak perlu sunnah? Maka mereka mengatakan dalilnya dalam surat An-Nahl ayat 89. Saya nggak perlu hadis, saya hanya perlu Al-Quran karena Al-Quran sudah cukup. Dalilnya kata mereka, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah turunkan kepada engkau Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu. Enggak cukup, enggak butuh kita hadis, kata mereka. Ini orang seperti ini tidak tahu kedudukan sunnah, tidak tahu kedudukan hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya hadis tersebut adalah sebagai penjelas untuk Al-Quran. Ini para ikhwah sekalian. Kemudian sebab yang lain yaitu terlalu mengkultuskan seseorang. Terlalu mengkultuskan seseorang. Sebab yang kedua yaitu terlalu mengkultuskan seseorang. Sebagian orang para ikhwah sekalian, ketika dia berbuat bid'ah, maka dia selalu salah satu sebabnya adalah mengkultuskan seseorang yang dianggap alim, sehingga seorang alim tersebut dia katakan tidak pernah melakukan sebuah kesalahan. Apapun yang alim tersebut kerjakan maka itu adalah perbuatan yang benar. Maka ini mengakibatkan perbuatan bid'ah. Sebab yang lain, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil sebab
untuk dijadikan sebagai sebuah sumber hukum selain yang sudah ditentukan oleh syariat. Mengambil sesuatu, bukan sebab, mengambil sesuatu untuk dijadikan sebagai sebuah sumber hukum selain yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Mengambil sesuatu untuk dijadikan sebagai sumber hukum selain yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Contohnya misalkan mimpi, ya, dijadikan mimpi sebagai sumber hukum. Apalagi ada hadisnya yang berbunyi, man ra'ani faqad ra'ani fil manam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, maka ia telah melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak bisa memisalkan dirinya denganku. Ya. Berdasarkan hadis ini, maka sebagian orang mengambil hukum dari mimpinya. Oh, tadi malam saya bertemu di dalam mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Hadis yang saya baru bacakan ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata dia, tadi malam saya baru bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi menyuruh saya, kalau ingin dapat rezeki yang banyak, maka pada malam Jumat Kliwon tutup semua pintu, matikan lampu, duduk di atas sejadah, kemudian tempatkan lilin di hadapannya, berzikir sampai pagi, mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Boleh nggak? Tidak boleh. Loh, mimpi Nabi kok. Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Nabi Muhammad SAW bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka ia telah melihatku benar-benar. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Sesungguhnya syaitan tidak akan memisalkan dirinya denganku. Maka kita jawab, tidak boleh. Kenapa? Karena satu, kalau itu yang Anda lihat Nabi, ya, maka Nabi Muhammad SAW tidak akan mendustakan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Artinya, sesuatu ajaran yang belum diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kalau beliau sudah meninggal, kita tidak boleh mengamalkannya. Dan mimpi bukan sebagai sumber hukum. Lalu hadis tadi bagaimana? Hadis tadi menyatakan bahwasanya kalau orang melihat Nabi dalam mimpinya dengan sifat yang sudah disifati oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum, maka itulah Nabi. Akan tetapi untuk memberikan syariat yang baru tidak mungkin. Apalagi yang dilihat dia, oh saya tadi malam melihat Nabi. Bagaimana yang kamu lihat? Siapa? Bagaimana bentuknya? Rambutnya putih semua, pakai pakaian putih, ya, pakai tongkat. Di sini tasbihnya gede-gede. Bukan Nabi. Yakin deh bukan Nabi ente. Karena setan yang nggak bisa memisalkan dirinya dengan Nabi, sedangkan yang bisa dimisalkan oleh setan adalah selain Nabi Muhammad SAW. Oh, berarti yang saya lihat tadi malam bukan Nabi dia? Iya. Kenapa? Karena sifat fisik Rasulullah SAW, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, sudah disifati oleh para sahabat siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun yang melihat di dalam mimpinya dan dia rasakan itu adalah Nabi, cocokkan dengan yang disifati oleh Rasulullah, oleh para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang melihat Nabi dalam mimpinya kribo, yakin bukan. Atau lurus rambutnya, yakin bukan. Kenapa? Karena rambut Nabi bagaimana? Lambang. Ya, kalau ada orang yang melihat Nabi yang bukan dari sifat yang ditentukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka itu yakin bukan Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hadis ini tadi, karena setan tidak akan bisa menyerupakan
nabi dan bisa menyerupakan selain nabi, dan mungkin saja orang yang bermimpi tersebut dihembuskan oleh syaitan ini adalah nabi. Ini para ikhwah sekalian. Jadi sumber hukum tidak bisa dari mimpi. Yang dijadikan oleh syariat Islam sebagai sumber hukum apa? Al-Quran, hadis, dan ijma'nya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sebab kenapa timbulnya perbuatan bid'ah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang lain adalah ittiba'ul mutasyabih, mengikuti sesuatu yang samar-samar. Mengikuti sesuatu yang samar-samar. Artinya di dalam mengerjakan sebuah amal ibadah dia ikuti sesuatu yang belum pasti, belum ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka timbullah nanti perbuatan-perbuatan bid'ah. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Sedangkan orang-orang yang di dalam hatinya ada apa? Ada rasa penyelewengan, ya zaid, ada kesesatan, fayattabi'un, maka mereka akan mengikuti apa yang samar-samar. Ya, ibtigha'al fitnah, untuk mencari sebuah fitnah, sebuah ujian. Wa ibtigha'a ta'wilih, untuk mencari tafsiran-tafsiran daripada amalan-amalan tersebut. Ini para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian sebab-sebab kenapa timbulnya perbuatan bid'ah. Baik, poin selanjutnya. Bid'ah yang pertama kali timbul dalam agama Islam. Apakah bid'ah yang pertama kali timbul di dalam agama Islam? Yaitu bid'atul khawarij, yang timbul di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali apa? Hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka melepaskan diri dari kaum muslimin. Ya. Jadi bid'ah yang pertama kali adalah bid'ahnya Khawarij, para pemberontak. Orang-orang yang memberontak pemimpin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dengan akhirnya terbunuhnya Utsman bin Affan di rumahnya. Pada waktu itu beliau berpuasa. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang sebab-sebab tersebarnya perbuatan bid'ah. Sebab-sebab tersebarnya perbuatan bid'ah. Yang pertama, diamnya para ulama akan bid'ah-bid'ah yang sesat tersebut. Diamnya para ulama akan bid'ah-bid'ah yang sesat tersebut. Ini diam para ikhwah sekalian. Coba antum lihat. Ya, sudah tahu hadisnya lemah, dibiarkan. Kemudian sudah tahu bahwasanya tahlilan itu tidak disukai, dibenci oleh Imam Syafi'i rahimahullah, dibiarkan. Ketika baca kitab-kitab tentang di dalam mazhab Syafi'i, ketika ada perkataan Imam Syafi'i itu dilewati. Kenapa? Karena mereka tidak mau orang-orang ya terpecah belah, kata mereka. Diamnya para ulama akan perbuatan bid'ah. Yang kedua, sebab tersebarnya perbuatan bid'ah, yang mengerjakan perbuatan bid'ah adalah seorang alim yang dijadikan teladan oleh masyarakatnya. Yang kedua, yang ketiga, tersebarnya perbuatan bid'ah karena pemerintah menyetujui akan perbuatan bid'ah tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Bid'ah nasional. Ya, seperti misalkan
peringatan Maulid Nabi tanggal merah, ya kan? Peringatan Isra Mi'raj tanggal merah enggak? Tanggal merah, libur. Ya, akhirnya tersebar masyarakat. Tuh, katanya kenapa enggak enggak boleh memperingati Isra Mi'raj, lawang pemerintah saja memperingatinya. Akhirnya seakan-akan itu sesuatu yang sudah disepakati oleh seluruh negara. Kenapa? Karena disepakati oleh pemerintah. Itu dia. Sebab yang keempat, bid'ah berubah menjadi sebuah adat kebiasaan yang susah dirubah. Nih, tersebar akibat seperti ini, akhirnya tersebar, ya. Seperti misalkan apa? Ya banyak, seperti misalkan tahlil. Nah, ini karena sudah menjadi adat dan tersebar di masyarakat, maka susah untuk untuk menjadi sesuatu tidak tersebar, maka akan tersebar dimanapun, ya, akan tersebar. Taib, sekarang pengaruh buruk perbuatan bid'ah. Pengaruh buruk perbuatan bid'ah. Yang pertama, pengaruh buruk terhadap pribadi. Saya akan bagi dua pengaruh buruknya, terhadap pribadi dan terhadap masyarakat. Saya ingin masyarakat muslim tahu bahwasanya bid'ah itu buruk sebagaimana maksiat-maksiat lainnya. Kalau orang gencar-gencar memerangi korupsi, memerangi perbuatan minum khamar, kemudian narkotika, kemudian pekerja-pekerja seksual, maka kita perangi juga perbuatan bid'ah, ya. Bahkan seorang ulama salaf mengatakan adzabbu anis sunnah mujahid. Orang yang memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah seorang mujahid, seorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebutkan ini, poin ini, pengaruh buruk bid'ah bagi pribadi dulu. Yang pertama, amalannya tertolak. Sebagaimana dalam hadis tadi yang sudah kita sebutkan, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Ya, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Artinya barang siapa yang membuat mengada-ngada di dalam agama kami yang bukan dari perkara kami, maka amalannya tertolak. Yang kedua, dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat daripada bid'ahnya sampai dia melepaskan bid'ahnya. Pengaruh buruk pribadi bagi pribadi dari perbuatan bid'ah. Allah menghalangi seseorang tersebut, pelaku bid'ah tersebut, untuk bertaubat. Ya, Allah menghalangi pelaku bid'ah tersebut untuk bertaubat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Awsat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'ah hatta yad'a bid'atahu." Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat bagi pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan perbuatan bid'ahnya. Dan hadisnya hadis yang hasan. Ya, Allah menghalangi, susah dia berbuat taubat. Makanya antum coba sekarang, ya, jangan antum bilang ke keluarga, jangan memperingati Isra Mi'raj, nggak ada contohnya. Oh masa begini, oh masa, langsung kan? Kenapa? Susah untuk bertobat. Salah satu sebabnya kenapa mereka susah untuk bertobat, hadis ini. Sebab yang lain, karena mereka merasa bahwasanya yang mereka kerjakan itu adalah ibadah, maka mereka susah untuk bertobat. Paham ya para ikhwas sekalian? Yang ketiga, orang yang bertaubat, orang yang berlaku bid'ah tidak akan mendapatkan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mendapatkan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal haud wa la yarfa'anna rijalun minkum hatta la yukhtalajunna duni fa aqulu ya rabbi ashabi fayuqal innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Artinya, sesungguhnya aku yang lebih dahulu sampai di telaga daripada kalian seluruhnya, dan akan
datangkan kepadaku beberapa orang, kemudian mereka itu dihalangi dariku. Kemudian aku berkata, wahai Rabbku, itu adalah sahabat-sahabatku, itu adalah sahabat-sahabatku. Kemudian dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, tidak mengetahui bahwasanya apa yang telah mereka ada-adakan setelah engkau, ya, yang mereka ada-adakan setelah engkau. Saya akan carikan lafaz yang lain. Ya, lafaz lain berbunyi, Nabi Muhammad SAW bersabda, innahum minni, wahai Rasulullah, mereka itu dari golonganku. Fayuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sebenarnya engkau tidak mengetahui bahwa mereka telah mengganti ajaran setelahmu. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Fa'aqul suhqan suhqan liman baddala ba'di. Kemudian aku katakan, celakalah, celakalah bagi orang yang telah mengganti ajaran sesudahku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi itu bahayanya orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Yang keempat, para ikhwah sekalian, pelaku bid'ah, dosa orang yang mengikuti dia dalam melakukan perbuatan bid'ah akan dia dapatkan. Dosa orang yang melakukan perbuatan bid'ah akibat dia akan dia dapatkan juga. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithmi mithla athami man tabi'ah la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, dan bidah sesat atau tidak? Sesat. Maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak akan mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Ini para ikhwah sekalian. Jadi kalau ada pelopor perbuatan bid'ah, misalkan tuh ada yang ngaku-ngaku jadi nabi, ya, itu termasuk bid'ah hakiki apa bid'ah idhofi? Hakiki, ya, yang ngaku-ngaku jadi nabi. Kemudian ada yang mengikutinya. Nah, berapa banyak pengikutnya, maka yang mengaku jadi nabi tadi akan mendapatkan seluruh dosa orang yang mengikutinya. Ini maksudnya para ikhwah sekalian. Yang kelima, orang pelaku bid'ah itu terlaknat, mal'un. Rasulullah SAW bersabda, man ahdatsa fiha aw awa muhditsan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mengada-ngada di dalamnya atau memberikan tempat bagi orang yang mengada-ngada, maka baginya laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Taib, yang keenam. Yang keenam, kesaksian ahli bid'ah tidak akan diterima. Kesaksian ahli bid'ah dan perawian sebuah riwayatnya tidak akan diterima. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pengaruh buruk bid'ah untuk masyarakat. Yang pertama, matinya sunnah. Sunnah akan habis, hilang. Oleh sebab itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Ma ata 'alan nasi 'amun illa ahdatsu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnah hatta tahyal bid'ah wa tamutus sunan." Artinya, tidak ada tahun datang kepada orang-orang atau manusia kecuali mereka membuat sebuah perbuatan bid'ah yang baru. Dan akibat perbuatan bid'ah yang baru tersebut, mereka mematikan perbuatan sunnah, sehingga akhirnya tumbuhlah perbuatan-perbuatan bid'ah dan matilah perbuatan-perbuatan sunnah. Hilanglah perbuatan-perbuatan sunnah. Seperti sekarang para ikhwah sekalian, orang yang melakukan 1, 2, 3, 7, 40, ya 100 setelah kematian mayit, ya keluarga mayat membuat makanan, maka hal ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mematikan perbuatan sunnah. Sunnahnya apa? Membuat makanan bagi yang
yang meninggal, kerabat-kerabatnya, tetangganya yang membuat makanan, sebagaimana dalam hadis Ja'far bin Abi Thalib ketika beliau meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahum atahum ma yushghiluhum." Artinya, buatlah makanan bagi keluarga Ja'far, sesungguhnya mereka sekarang mendapatkan sesuatu yang menyibukkan mereka, yaitu mendapatkan musibah kematian Ja'far bin Abi Thalib. Ini para ikhwah sekalian. Nah, ketika ada perbuatan bid'ah, maka perbuatan sunnah akan hilang, dan itu pasti. Ya, maka ini salah satu buruknya orang-orang yang mengerjakan perbuatan bid'ah, yaitu akan menghapuskan, memindahkan sunnah ke tempat yang sangat jauh, tidak dikenal oleh kaum muslimin. Misalkan lagi, saya beri contoh, orang-orang yang berzikir berjamaah setelah sholat fardu, berzikir berjamaah setelah sholat fardu, bidah nggak? Hah? Wah, cepat sekali, bidah. Ya, lihat dulu Nabi Muhammad SAW kalau lagi sholat fardu, apa yang beliau kerjakan? Beliau mengucapkan salam, kemudian istighfar, menghadap kiblat, baru setelah itu, setelah istighfar 3 kali, menghadap jamaah. Kemudian beliau berzikir, Allahumma antas salam, sampai selesai. Tapi tidak pernah Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berjamaah. Berarti ini adalah sesuatu perbuatan bid'ah, karena tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Taib, sekarang orang berjamaah, apa sunnah yang dimatikan dari situ? Banyak bacaan-bacaan dari Rasulullah SAW tidak dibaca. Banyak bacaan-bacaan dari Rasulullah SAW tidak dibaca. Nah, ini para ikhwah sekalian. Jadi tidaklah perbuatan bid'ah itu timbul kecuali perbuatan sunnah akan hilang. Kemudian yang ketiga, akibat perbuatan bid'ah, masyarakat sukanya itu mendebat orang yang menasehatinya. Ya, sukanya mendebat orang yang menasehatinya. Nah, ini pernah terjadi kepada pengalaman pribadi kami sendiri ketika jadi penerjemah di kota Mekah. Syekh yang pada waktu itu berbicara tentang cinta Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menyebutkan tentang wajibnya orang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menyebutkan baru tanda-tanda orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau menyebutkan contoh-contoh perbuatan muslim yang bukan merupakan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya maulid, kata beliau. Wah, padahal di hadapan saya jamaah haji Indonesia. Akhirnya ada pada waktu sesi pertanyaan, ada orang bertanya, Syekh, pakai bahasa Arab beliau, ma daliluka ala anna bid'at ala anna al-maulid bid'ah, ala anna al-ihtifal bil maulid bid'ah. Wahai Syekh, apa dalil ente bahwasanya berkumpul untuk memperingati maulid Nabi itu bid'ah? Orang ini karena marah ditenangkan dulu oleh Syekh. Sabar Pak, silahkan minum jus dulu Pak, kata saya. Habis itu sebelum saya jawab, kata Syekh, saya akan nanya dulu kepada Bapak, Pak, bid'atul maulid itu berihtifal untuk maulid Nabi itu baik atau tidak? Orang ini, kata Syekh, saya cuma butuh jawaban iya atau tidak, baik atau tidak. Orang ini jawabnya kesana kemari, jadal, ingin apa? Jawabnya kesana kemari. Oh, tapi ini kan menimbulkan kecintaan. Kita ingin jawabannya iya atau tidak. Baru nanti silakan Bapak tafsir, silakan Bapak jelaskan secara sekehendak Bapak. Saya ingin jawabannya iya atau tidak dulu. Akhirnya beliau menjawab. Beliau menjawab, kata beliau, baik. Kalau nggak baik, mana saya mau mengerjakannya? Taib. Kalau begitu Pak, saya akan tanya lagi, kata Syekh. Ini sambil langsung diterjemahkan gitu. Kebaikan ini diketahui oleh Nabi atau tidak? Diketahui oleh
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Dia jawab ke sana kemari, ke sana kemari. Tapi kan Syekh, ini kan mengumpulkan orang, mengingatkan sejarah Nabi, mengajak orang selawatkan, kan baik. Enggak Pak, pertanyaan saya jelas. Kebaikan ini diketahui oleh Nabi atau tidak? Gitu kan ya? Kemudian orang ini menjawab akhirnya, iya. Kata Syekh, a'udzubillah, astaghfirullah. Hampir nangis Syekhnya. Kenapa Pak? Kalau Nabi mengetahui kebaikan ini, berarti beliau berkhianat akan risalahnya. Berarti beliau belum sampaikan kepada umatnya. Buktinya di zaman Rasulullah, zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak pernah dikerjakan. Kok ada di zaman abad ke-14 dikerjakan? Berarti ada sebuah risalah, sebuah ajaran yang belum disampaikan oleh Rasulullah. Itu menandakan kita sudah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati akan risalah beliau, dan tidak seorang muslim pun mengatakannya. Makanya dari tadi saya istighfar, kata beliau. Kemudian dia jawab ke sana kemari, kalau begitu tidak, Nabi tidak mengetahui kebaikan ini. Jamaah yang lain, ini cerita hakiki. Jamaah yang lain kesel kan, Syekh, saya nanya tentang haji, saya di sini hajian, katanya saya mau nanya tentang hukum ini, udah kalah gitu aja, dah biarin pulang, katanya. Merah mukanya. Merah mukanya. Kemudian beliau katakan, tidak, Nabi tidak mengetahui. Astagfirullah, kata Nabi Muhammad, kata syekhnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa Pak? Kalau Bapak katakan tidak mengetahui, berarti secara tidak langsung Bapak sudah mengatakan Nabi itu bodoh akan kebaikan, dan tidak seorang muslim pun mengatakan itu. Maju salah, mundur salah. Ya, ini para ikhwah sekalian, kalau sudah muncul bid'ah akan timbul sifat jadal. Jadal itu apa? Sukanya bertengkar, mempertahankan sesuatu yang batil. Ya, padahal Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, abghadur rijal ilallah al-aladul khasam. Orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang suka berdebat ngeyel. Salah itu ngeyel, itu paling sudah salah itu yang ngaku salah gitu loh. Ya, salah jangan ngeyel, salah ya salah gitu loh. Karena tidak ada, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pengaruh buruk terhadap perbuatan bid'ah. Mufaraqatul jamaah, terpecah belahnya kesatuan kaum muslimin. Terpecah belahnya kesatuan kaum muslimin. Orang yang ngajak kepada sunnah, untuk bersatu ke dalam sunnah, itu sebenarnya ingin menyatukan kaum muslimin, karena kaum muslimin tidak akan bersatu kecuali dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang berbuat bid'ah itu sebenarnya ingin memporak-porandakan kaum muslimin, kesatuan kaum muslimin. Sebelah sana tahlilannya gayanya seperti ini. Ketika saya pulang ke Banjarmasin, tahlilannya gayanya seperti ini. Ketika di Jawa tahlilnya seperti ini. Ketika di Jakarta gaya tahlilnya seperti ini. Kadang-kadang yasinnya diakhirkan, kadang-kadang yasinnya didahulukan. Ya, kan beda-beda. Kenapa? Nggak ada contohnya. Itu sudah secara badihi, secara logis sekali nggak ada contohnya. Akhirnya lain-lain mengerjakannya, kan seperti itu. Ya suka-sukanya sendiri, mana yang enaknya. Mana yang enaknya menurut yang memimpin tahlilnya. Kadang-kadang dia lupa, akhirnya diganti dengan bacaan lain. Subhanallah. Nah, ini para ikhwah sekalian, akhirnya ibadahnya kaum muslimin tidak satu. Ya, ibadahnya kaum muslimin tidak satu. Kemudian para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buruk perbuatan bid'ah juga bagi masyarakat adalah tidak mau keluar dari perbuatan bid'ah. Masyarakat yang sudah tenggelam dengan perbuatan bid'ah susah untuk keluar dari perbuatan bid'ah. Tidak mengakui bahwasanya ini salah. Hanya illa marrahimallah, hanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, orang-orang yang mau kembali kepada sunnah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya adalah pernyataan-pernyataan yang rancu dari orang-orang pelaku bidah. Pertama, yang penting kan niatnya baik. Pernyataan pertama, yang penting kan niatnya baik. Maka kita katakan niat baik tidak cukup. Ya, yang penting amalannya benar. Bukan niat baik saja, tetapi amalannya juga benar. Karena Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Surat Al-Mulk. Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji kalian, ayyukum, manakah di antara kalian ahsanu amala, yang paling banyak, yang paling besar, enggak, yang paling baik. Dan perbuatan yang paling baik tidak akan baik dikatakan baik ketika tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Surat Al-Kahfi ayat terakhir. Barang siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal salih. Dan sebuah amal tidak dikatakan salih kecuali ketika sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi para ikhwah sekalian, ya, niat baik enggak cukup. Ya, niat baik tidak cukup. Diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari bahwasanya ada seorang yang bernama Abu Burdah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk, wa man nasaka qabla shalah fatilka syatul lahmin." Artinya, barang siapa yang salat Id bersama kami dan menyembelih dengan sembelihan kami setelah salat, maka dia sudah mendapatkan pahala sembelihan kurban. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, perhatikan perbedaannya antara sesudah dan sebelum sholat saja. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu adalah daging sedekah biasa. Ini para ikhwah sekalian. Ini jadi ketika tidak sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan tilka syatu lahmin, itu adalah daging kambing biasa, sembelihan biasa, tidak mendapatkan pahala kurban. Padahal beliau menyatakan dalam riwayat yang lain, wa ahbabtu an takuna syati awwalu ma yuzbah fi baiti. Aku ingin kambingku yang paling pertama disembelih di rumahku. Niat baik nggak? Niat baik. Nggak mau sombong, ingin nolong orang, niat baik. Tetapi niat baik nggak cukup. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat, contoh yang lain yang kedua, niat baik itu nggak cukup. Contoh yang lain, para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu tidak mau bangun kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Kenapa para ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka mengetahui bahwasanya Nabi benci akan perbuatan tersebut. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari hadis riwayat Imam Tirmidzi, qala lam yakun syakhsun ahabba ilaihim. Tidak ada seorang pun yang lebih dicintai di sisi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cinta baik, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'auhu lam yaqumu. Namun jika mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berdiri karena
lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik, karena mereka mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci akan hal itu. Niat baik para ikhwan enggak cukup, harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang lain para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya niat yang baik itu enggak cukup. Ya, contoh yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Musa Al-Asy'ari melihat orang-orang duduk di masjid dengan sambil berzikir bersama. Berzikir bersama. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu tidak mau untuk menggubris mereka. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun mendatangi mereka dan berkata kepada mereka, perhatikan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ya ummat Muhammad, ma asra'a halakatikum haula, sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun, wa hadhihi thiyabuhu lam tabul, wa aniyatuhu lam tuksar. Walladzi nafsi biyadihi innakum la'ala millati hiya ahda min millati Muhammad au muftatihu babad dalalah." Perhatikan, ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melihat orang-orang kumpul di masjid, sebelah sana kumpul sekitar beberapa orang, sebelah sini kumpul sekitar beberapa orang, mereka berzikir. Yang satu mengatakan sabbihu mi'ah, bertasbihlah kalian, ucapkanlah subhanallah 100, subhanallah 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 bersama-sama. Sebelah sini kabbiru mi'ah, bertakbirlah kalian 100 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Baik, bertakbir, bertasbih, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah 100 kali. Akan tetapi kata Abdullah bin Mas'ud, alangkah cepatnya kalian binasa. Ya, alangkah cepatnya kalian binasa. Mereka sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW masih banyak, dan ini pakaian-pakaian Nabi masih ada, belum rusak, dan itu minuman-minuman atau tempat-tempat minum Rasulullah SAW belum hancur. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya kalian ini, perhatikan, di atas ajaran yang lebih mendapat petunjuk dari ajarannya Nabi Muhammad SAW, atau kalian sekarang membuka pintu-pintu kesesatan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalian sekarang ini antara dua pilihan. Apakah kalian sekarang lebih baik daripada ajarannya Nabi Muhammad SAW, atau kalian sekarang membuka pintu kesesatan? Dan tidak akan mungkin mengambil yang pertama, karena tidak akan mungkin ada ajaran yang paling lebih baik dari ajarannya Nabi Muhammad SAW. Otomatis akan mengambil opsi yang kedua, apa? Membuka pintu kesesatan. Apa yang dikatakan mereka? Qalu wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna illa al-khair. Demi Allah, wahai Abdullah bin Mas'ud, kami tidak menginginkan dari perbuatan kami ini kecuali kebaikan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab, wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Artinya, berapa banyak orang yang menginginkan sebuah kebaikan, akan tetapi dia tidak mendapatkannya. Ya, tidak mendapatkannya. Dan ternyata para ikhwah sekalian, orang-orang yang kumpul ini, mereka itu yang diperangi oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka lah orang-orang Khawarij. Dari cerita ini banyak sekali faedahnya. Pertama, Abdullah bin Mas'ud, beliau bersandarkan dengan pekerjaannya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengerjakan ini. Kenapa kalian mengerjakannya? Artinya, kalau ada ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh Abdullah bin Mas'ud, oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka jangan dikerjakan. Ini yang pertama. Yang kedua,
Sebuah niat baik tidak cukup, akan tetapi harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bid'ah itu akan mengait, membawa kepada bid'ah yang lain. Asal mulanya kecil, akan tetapi kepada bid'ah yang lebih besar, yaitu bid'atul khawarij. Paham ya para ikhwas sekalian? Karena ternyata didapati mereka bahwasanya mereka lah yang diperangi, ya, yang berperang bersama orang-orang Khawarij pada peperangan Nahrawan, diperangi oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka itulah yang kumpul di masjid tadi, yang dilarang oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini hadis, ya, nggak pernah diberitahukan oleh orang-orang yang suka berzikir berjamaah. Bahkan syubhat mereka, saya kok setelah berzikir berjamaah keluar dari sana itu hati rasa plong, tenang. Bukan tenang, itu puas. Beda tenang dengan puas. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pernyataan rancu yang pertama. Pernyataan rancu yang kedua, bid'ah itu katanya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata mereka ini dibagi menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah sayyi'ah. Atau dalam perkataan Imam Syafi'i, perhatikan perkataan Imam Syafi'i. Perkataan Imam Syafi'i ini ada dalam kitab Hilyatul Auliya yang disebut, yang dikarang oleh Abu Nuaim, dengan sanadnya beliau sampai kepada Harmalah bin Yahya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, al bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madhmumatun. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Kemudian beliau berkata, nah, orang-orang yang mengatakan bid'ah itu ada dua, hasanah dan sayyi'ah, itu mereka sampai sini aja, nggak baca langsung terusan dari perkataan Imam Syafi'i, sampai sini saja. Kata mereka, Imam Syafi'i rahimahullah, Abu Abdillah, keluarga Rasul, imam 4, salah satu imam yang paling faqih di antara imam-imam yang lain. Ya, Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah dua, bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah. Kita teruskan, kita katakan, coba baca lagi terusannya apa? Coba perhatikan. Apa perkataan Imam Syafi'i? Fama wafaqas sunnah fahuwa mahmud. Yang sesuai dengan sunnah, maka itu adalah bid'ah yang mahmud, yang terpuji. Wa ma khalafas sunnah fahuwa madhmum. Yang tidak sesuai dengan sunnah, maka itu adalah yang tercela. Berarti kita bisa ambil faedah dari perkataan Imam Syafi'i ini. Beliau ingin mengatakan bahwasanya di dalam sebuah amalan itu ada hukumnya. Yang sesuai dengan sunnah, maka itu disebut dengan sunnah. Yang tidak sesuai dengan sunnah, maka itu disebut dengan bid'ah. Dan bid'ah itu tercela. Itu yang diinginkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Paham ya para ikhwah sekalian? Taib. Kalau kita anggap juga perkataan Imam Syafi'i itu beliau ingin membagi bid'ah menjadi dua, maka bagaimana kita menjawabnya? Yang pertama, kita jawab, Nabi Muhammad SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, dan kullu adalah sebuah kata yang menunjukkan keseluruhan. Jadi kalau kita terjemahkan, seluruh bid'ah itu sesat. Dan ini yang pertama, Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu jawabannya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengatakan ini dalam beberapa kesempatan, banyak sekali dalam kehidupan beliau, dan tidak pernah beliau mengecualikan satu pun dari bid'ah tersebut. Tidak pernah. Kenapa? Karena ini perkataan beliau sering baca, disebut dengan khutbatul hajah oleh para ulama. Beliau sering baca, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatiha wa kullu bid'atin dhalalah, kata Nabi SAW. Dalam kesempatan banyak sekali, dan Nabi tidak pernah menyatakan setiap bid'ah itu sesat kecuali ini, enggak. Seluruhnya Nabi katakan dengan mutlak dan global.
tidak ada pengecualian sama sekali. Jadi 2 jawaban kita sudah. Ya, apa yang pertama? Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu ada yang hasanah, jawaban yang pertama apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Dan kullu menunjukkan keseluruhan. Ya. Kullu menunjukkan keseluruhan. Jawaban yang kedua, perkataan ini beliau katakan di dalam beberapa kesempatan, dan beliau tidak pernah mengecualikannya dengan satu pun. Ini menunjukkan bahwasanya seluruhnya adalah sesat. Yang ketiga, kita anggap bahwasanya kullu itu bukan seluruhnya. Kalau begitu ada pengecualian. Taib. Sekarang banding perkataan Nabi dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Mana yang kita ambil? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan ada bid'ah hasanah dengan perkataan beliau, ni'matul bid'atu hadhihi. Ini adalah bid'ah yang paling baik, atau ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Maka jawabannya hampir sama. Yang pertama, apa jawabannya? Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Dan Nabi Muhammad, yang kedua, Nabi Muhammad SAW tidak mengecualikannya. Yang ketiga, perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibandingkan Nabi Muhammad SAW, yang mana kita ambil? Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita menarik para ikhwah sekalian. Katanya, enggak semua bid'ah itu sesat. Tidak semua bid'ah itu sesat. Buktinya apa? Apa dalilnya bahwasanya tidak semua bid'ah itu sesat? Saya punya dalilnya bahwasanya bid'ah itu sesat seluruhnya. Kullu bid'atin dhalalah. Taib. Saya juga punya dalilnya. Perkataan Umar, ni'matul bid'atu hadhihi. Lalu kita balikan. Lalu ente samanya dengan Umar apanya? Ya. Kalau Umar sunnahnya bisa kita ikuti. Kalau seandainya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan perbuatan bidah, kita bisa ikuti. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Baik, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan rancu yang lain. Kalau begitu, ini pernyataan rancu yang lain. Ente enggak boleh pakai handphone. Ya? Kalau begitu, ente enggak boleh pakai handphone karena handphone bid'ah. Maka jawabnya gimana? Jawabnya berarti Anda sudah tidak memahami arti bid'ah, dan Anda tidak memahami apa yang disebutkan oleh para ulama yang disebut dengan masalihul mursalah. Sekarang kita ingin sebutkan perbedaan bid'ah dengan masalihul mursalah. Catat. Perbedaan bid'ah dengan masalihul mursalah adalah yang pertama, masalihul mursalah sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Artinya tidak bertentangan dengan salah satu pokok-pokok ajaran syariat Islam. Ya, masalihul mursalah sesuai dengan tujuan-tujuan syariat, tidak bertentangan dengan salah satu dari pokok-pokok ajaran Islam, berbeda dengan bid'ah, tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, masalihul mursalah bisa dipikirkan. Masalihul mursalah hanyalah berkaitan dengan perkara-perkara yang bisa dipikirkan kemaslahatannya dan dengan akal. Yang bisa dipikirkan kemaslahatannya dengan akal. Seperti misalkan orang buat sekolahan di zaman Rasulullah SAW nggak ada sekolahan.
Maka apakah ini disebut dengan bid'ah atau masalihul mursalah? Maka kita katakan itu adalah masalihul mursalah. Kenapa? Karena kita bisa pikirkan keterkaitan masalihul mursalah dengan akal kita, ya. Perkara-perkara yang bisa kita pikirkan maslahatnya dengan akal kita. Orang buat sekolahan, tujuannya apa? Tujuannya untuk belajar. Sedangkan bid'ah tidak ada kaitannya sama sekali dengan maslahat. Dia ada kaitannya dengan ibadah, maka tidak bisa dipikirkan dengan akal. Paham ya para ikhwah sekalian? Sedangkan bid'ah tidak ada kaitannya sama sekali dengan maslahat, maka dia tidak bisa dipikirkan dengan akal karena dia ada kaitannya dengan ibadah, dan ibadah tidak bisa kita akalkan. Contoh misalkan antum buang angin, kenapa yang dibasuh mukanya, bukan yang mengeluarkan anginnya? Itu ibadah, tidak bisa dipikirkan dengan akal. Bidah begitu juga, ya, tidak bisa dipikirkan dengan akal karena dia berkaitan dengan ibadah, bukan berkaitan dengan perkara-perkara yang ada kemaslahatannya. Bisa dipahami ini para ikhwah sekalian? Yang ketiga, masalihul mursalah kembali pada salah satu dari dua perkara di bawah ini. Masalihul mursalah kembali kepada salah satu daripada dua perkara ini. Yang pertama, dia sebagai perantara, sarana, ya, bukan tujuan. Dia wasilah, bukan tujuan. Dia adalah sarana, bukan tujuan. Yang kedua, dia adalah bentuknya peringanan, ya, bentuknya peringanan. Kalau seandainya ada sesuatu yang sulit, maka diringankan dengan masalihul mursalah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ada pendapat-pendapat lain atau pernyataan yang rancu lainnya. Ini kan sudah jadi tradisi di tempat kami. Ya, ini kan sudah jadi tradisi di tempat kami. Misalkan ada orang yang mengatakan, kenapa kamu masih merayakan 3 hari atau 40 hari setelah kematian? Dia menjawab, ini kan tradisi kami. Ya, maka kita katakan ini jawabannya sama dengan orang-orang musyrik yang terdahulu. Mereka mengatakan di dalam surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 22, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Ini para ikhwah sekalian, kalau seandainya adat sudah berhubungan dengan ibadah, maka harus diatur dalam syariat Islam, meskipun asal hukum adat adalah mubah. Ya, al aslu fil asya al ibaha, asal hukum segala sesuatu itu adalah mubah. Ketika sudah berhubungan dengan sebuah ibadah, maka harus diatur sesuai dengan syariat Islam. Tapi para ikhwah sekalian, ada lagi pernyataan yang lain. Semua umat Islam di Indonesia, bahkan para kiai, para yai-yai, para ustadz-ustadz mengerjakan akan hal ini. Apakah mereka salah? Dari turun temurun loh mereka itu. Bahkan kadang-kadang ada santrinya 10 ribuan. Apa mereka salah semua? Ayo ente. Nah, ya gitu jawabannya. Maka ente jangan macam-macam, nanti kualat. Ya, sedikit-sedikit keluar dalilnya kualat. Akhirnya para muridnya malu, takut. Ya. Padahal para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya kebenaran standarnya bukan banyak orang yang mengerjakannya. Kebenaran standarnya bukan banyak orang yang mengerjakannya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya kebanyakan orang itu mereka menyesatkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am surat 6 ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir,
Mereka juga beralasan rancu, kalau begitu pengumpulan Al-Quran di zaman Nabi, di zaman para sahabat itu bid'ah. Nih, Al-Quran dikumpulkan di zaman Nabi, di zaman para sahabat itu adalah bid'ah. Jawabannya, pengumpulan Al-Quran ya ada nasnya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan sungguhnya kami akan menjaganya. Dan salah satu penjagaan Allah terhadap Al-Quran adalah dengan disepakatinya oleh para sahabat akan pengumpulan Al-Quran. Jadi jawabannya dua, ayat tadi, yang kedua kesepakatan para sahabat. Dan para sahabat tidak akan bersepakat kecuali di dalam kebaikan. Ya, tidak akan bersepakat para sahabat kecuali dalam kebaikan, dan itu pasti. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak logis kalau Allah Subhanahu wa taala meridhoi suatu kaum kemudian mereka itu bersepakat akan kesesatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira tentang bid'ah, dan mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari kami pribadi, manusia biasa. Dan kita cukupkan dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.